Bramantio Wijaya dipenuhi aroma kopi pahit dan ketegangan yang pekat. Bram menatap Aulia yang masih menggali informasi tentang goresan pada gagang pintu. "Jadi bagaimana, Aulia? Apakah ada petunjuk tentang goresan itu?" tanya Bram sambil menyesap kopinya. Aulia menghela nafas. "Siap, Komandan. Goresan itu bukan dari kunci biasa. Terlalu kecil, tapi cukup dalam. Seperti bekas goresan dari logam yang runcing, mungkin perhiasan." Bram mengangguk. "Itu sesuai dengan hipotesis saya. Sekarang, bagaimana dengan istri korban? Sudah kau hubungi?" "Siap, sudah, Komandan. Saya berbicara dengan Ibu Sarah. Dia terdengar sangat terpukul. Untuk perhiasan, dia bilang Ardi memang sering memakai cincin akik warisan keluarga di jari manis kirinya. Cincin itu punya ujung yang sedikit menonjol," jelas Aulia seraya menunjukkan foto cincin yang dikirimkan Sarah. Bram segera teringat pada noda tanah kering di sepatu Ardi, dan kini goresan di gagang pintu. "Coba Aulia, minta pada tim forensik untuk memeriksa cincin itu. Jika memang ditemukan, dan pastikan mereka mencari jejak partikel tanah yang sama dengan ada di sepatu Ardi." "Siap, Komandan," jawab Aulia. Saat Aulia bersiap, Bram kembali memutar rekaman CCTV. Ia memperhatikan detail kecil saat Ardi makan di ruang makan. Ardi tampak membuka sebuah kotak kecil yang terlihat seperti kotak perhiasan. Lalu, buru-buru ia menutupnya kembali saat seseorang penghuni kos lain melintas. Mimik wajahnya tegang. "Itu apa?" gumam Bram. Kenapa dia terlihat menyembunyikan sesuatu? Tak lama kemudian, tim forensik melaporkan temuan lain yang mengejutkan. Serpihan kecil cat mobil berwarna biru metalik ditemukan menempel samar di celana Ardi. Cat itu sangat baru dan tidak ada di sekitar area kos Ardi. "Cat mobil biru metalik," ulang Aulia. Matanya membelalak. Apa hubungannya dengan kasus ini? Bram menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata sejenak, mencoba menghubungkan semua kepingan teka-teki yang berserakan. Noda tanah, lilin yang padam, obat penenang, goresan di gagang pintu, cincin akik, kotak kecil yang disembunyikan, dan sekarang cat mobil biru metalik. "Aulia, Ardi Nugroho akan dipindah tugaskan ke Eropa bukan?" tanya Bram tiba-tiba. "Siap, betul Komandan. Informasi dari Kemlu, Ardi adalah salah satu diplomat muda yang berprestasi dan sangat diandalkan," jawab Aulia. "Penting. Apakah ada isu atau proyek khusus yang sedang dia tangani?" desak Bram. Aulia mencari di berkas. "Lapor Komandan, ada satu proyek besar yang baru saja selesai ditangani Ardi Komandan, terkait negosiasi kontrak tambang nikel dengan perusahaan asing bernama Terra Mineral." Kata tambang dan Terra Mineral seketika memicu kilatan di benak Bram. Tanah, noda tanah kering di sepatu Ardi. "Aulia, tolong hubungkan dengan divisi intelijen kita," perintah Bram. "Cari tahu semua informasi tentang Terra Mineral.
Dan siapa saja yang terlibat dalam negosiasi itu? Dan apakah ada konflik kepentingan yang mencurigakan di dalamnya? Selagi Aulia sibuk dengan teleponnya, Bram kembali memikirkan panggilan telepon misterius pada pukul 2 dini hari yang diterima Ardi sebelum ditemukan tewas. Mengapa panggilan itu terjadi di jam yang tak wajar? Dan siapa yang menelpon? Ia teringat ucapan Sarah bahwa Ardi sangat dekat dengan putrinya yang bernama Maya. Bram mengambil keputusan. Ia harus berbicara langsung dengan Maya. Anak-anak seringkali melihat apa yang orang dewasa lewatkan. Sore harinya, Bram dan Aulia mengunjungi rumah duka. Mereka menemui Sarah dan Maya yang tampak syok. Setelah berbasa-basi, Bram mencoba berbicara dengan Maya. "Maya, apakah Papa pernah cerita tentang pekerjaannya kepada Maya?" tanya Bram lembut. Maya menggelengkan kepala pelan. Matanya berkaca-kaca. "Papa jarang cerita, tapi Papa pernah bilang dia punya rahasia kecil dengan Maya. Rahasia yang tak boleh diceritakan kepada Mama." Jantung Bram berdesir. Rahasia. Kotak kecil yang disembunyikan Ardi. "Kalau boleh Om tahu, rahasia apa itu, Maya?" tanya Bram selembut mungkin. Maya terdiam sejenak. Lalu dia berbisik, "Papa sering memakai sepatu boot karet saat ke kantor, padahal tidak hujan. Dan Papa bilang itu rahasia kami. Papa juga bilang ada boneka kelinci kesayangan Maya di dalam kotak kecil di meja kerjanya." Sepatu boot karet. Kenapa seorang diplomat memakai sepatu boot karet di kantor yang formal? Apalagi jika tidak hujan. Dan boneka kelinci di meja kerja. Itu tidak masuk akal. Bram dan Aulia bergegas kembali ke kantor. Noda tanah kering di sepatu Ardi kini menemukan koneksi dengan sepatu boot karet. Dan boneka kecil Maya. Mengapa Ardi membawanya ke kantor dan menyembunyikannya? "Aulia, ini bukan kebetulan," kata Bram. Tatapannya kini menyala. Ada sesuatu yang disembunyikan Ardi di balik pekerjaannya. Sesuatu yang berhubungan dengan noda tanah itu. Dan boneka kelinci. Saya rasa itu bukan boneka biasa. Tiba-tiba ponsel Aulia berdering. Tertulis intelijen. "Lapor komandan. Laporan dari intelijen. Negosiasi kontrak Terra Mineral memang berjalan alot. Ada klaim tumpang tindih lahan yang sangat sensitif di wilayah tambang. Dan Ardi Nugroho adalah salah satu negosiator yang paling gigih menentang proposal tertentu dari pihak Terra Mineral yang dianggap merugikan negara." Lapor Aulia. Wajahnya tegang. Bram tersenyum pahit. Sekarang kita tahu kenapa Ardi memakai sepatu boot karet. Dia pasti diam-diam pergi ke lokasi sengketa lahan itu. Dan mengapa dia harus dibunuh? Tapi siapa komandan? Dan bagaimana mereka masuk ke kamar Ardi tanpa paksaan? Tanya
Bram menatap peta Jakarta yang terbentang di meja. Kita punya goresan di gagang pintu, obat penenang, dan yang penting boneka kelinci. Saya rasa ada rahasia kecil Ardi dengan Maya, bukan hanya soal boneka, melainkan pesan tersembunyi yang ingin ia sampaikan. Saya punya firasat. Pembunuhan ini bukan hanya tentang bisnis tambang, tapi ada keterlibatan orang dalam yang sangat dekat dengan Ardi. Seseorang yang dia percaya. Bram menyimpulkan, meninggalkan Aulia dengan teka-teki yang lebih dalam. Lalu apa hubungan boneka kelinci dengan misteri ini? Siapa orang dalam yang dicurigai Bram? Dan apa yang sebenarnya Ardi temukan di lokasi sengketa lahan tambang nikel? Nantikan jawabannya di episode selanjutnya.